Oke, hari ini saya nak tunjuk macam mana saya buat penyaram. Penyaram saya pakai 3 resepi sahaja. Penyaram itu penyaram kue tupi ataupun cucur Jawa. Cucur Jawa orang Indonesia cakap itu cucur Jawa kan. Saya cuma guna 3 bahan ini ya. Ya. Ini tepung gandum. Tepung gandum saya pakai wheat flour. Tepung gandum wheat flour ini ya. Tepung beras, ini tepung beras, ini tepung beras setengah kilo, 500 gram. Ya, ini kita cuma tinggalkan sedikit. Kalau tidak mau tinggal sedikit pun tidak apa. Dia 100 gram cuma sedikit saya tinggal. Tapi saya pakai saja habislah ini. Saya guna satu ini saja. Oke. Saya guna 1 paket dan gula apung 1 kilo. Saya guna 1 kilo ini gula apung. Kalau di Sarawak memang senang dapat gula apung. Kalau di Semenanjung tak ada gula apung, kita pakai itu gula kalau saya di Semenanjung, kalau saya pergi anak-anak saya pakai gula Melaka pun boleh pakai gula Melaka. Okay. Ini gula apung dengan itu ini tiga bahan ini. Oke, saya mau ayak ini dulu tepung dua jenis ini tepung beras dengan tepung gandum. Kita ayak dulu. Kalau tidak diayak nanti takut tepungnya berketok ataupun ada kotor ke ada serangga ke dalam tepung itu. Kita mesti ayak dulu. Oke. Ayak tuh kasih itu supaya tepung nanti kita buat dia pun ringan. Supaya tepung itu ringan nanti. Dia lebih cepat mengembang. Kita lihat kecil saya sini. Ayak dua tepung ini kita ayak saja. Oke. Saya pakai ini ayak kecil supaya di dalam itu kan tepung tidak mengambang keluar, itu saya selalu pakai kecil. Saya tidak pakai kalau besar nanti kan tepung itu dia terbang keluar. Sebab kalau pakai kecil kan dapat saya ayak di dalam ini. Saya pakai periuk sebab ini nanti kita mau simpan di dalam chiller. Selepas dia beberapa jam di luar, di dalam 3 jam di luar ataupun 2 jam di luar, kita simpan semalaman. Saya simpan dalam chiller. Oke, pas itu kita ayak tepung gandum. Saya kasih habis saja lah ini. Ya 100 gram itu 100 gram gitu itu dia sedikit saja lah. Itu cuma sedikit saja, tidak apa. Oke, kita ayak. Lebih bagus diayak dulu. Kalau tidak, ada orang semua bahan sudah dicampur, dia tapis 1 kali lagi. Saya tidak. Saya macam ini saja. Saya kasih ini tapis dulu itu tepung. Saya buat banyak ini sebab ada orang order ini, itu saya buat banyak. Bagi yang mau buat sedikit itu boleh resepi itu kan, resepi 1 kilo tuh bahagi 4 ataupun bahagi 2. Tapi saya suka buat banyak. Kalau macam mau makan kan kita goreng sedikit. Ini hari lepas itu mungkin kita goreng 20 keping kan. Lepas ya kita simpan di di dalam chiller.
Nanti bila kita mau goreng, kita campur dia sekali lagi. Bila kita campur sekali lagi, kita gaul dia sebati sampai dia punya tepung itu apa nama tuh, dia sebati lah, dia akan berbubble punya. So kalau kita sudah simpan dalam chiller kan, kita simpan di chiller dalam semalaman, dia punya air gula itu akan naik ke atas, tepung turun ke bawah. Sebab itu kita mesti mau apa nama tuh, mesti mau kacau dia aduan tepung itu kalau kita simpan semalaman di air, peti ais ataupun dekat chiller. Saya cuma pakai 3 bahan. Saya airin dulu supaya itu baru kita gaul itu apa nama tuh, gula apung. Kalau gula apung dia tidak berapa manis macam gula pasir. Dan nomor 2 dia apa nama tuh, dia punya penyaram itu kan lebih lembut kalau kita pakai itu gula apa nama tuh, gula apung. Dia tidak macam kita pakai gula pasir. Dia punya apa nama tuh, penyaram itu lebih lembut, lebih sedap lah dimakan macam itulah. Oke, kita simpan ke tepi dulu ini, dan kita bancuh itu. Ini apa nama tuh, tepung ini, gula apung ini. Gula apung ini kita pakai 1 kilo. Kalau di sini orang jual memang macam ini 1 kilo dia, tapi tidak ada tulis ini itu. Dia memang gula apung orang picking macam ini 1 kilo. Kalau kita beli di supermarket, kita beli macam ini punya pun ada. Dia ini macam pakai kontainer. Tapi dia orang jujur. Bukan. Sana itu apa nama tuh, gula apung dia macam ini punya. Dia picking macam ini. 1 kontainer ini dalam 7 ringgit. Ini dia tidak timbang 500. Dia 600. Bila kita mau pakai 500, kita terpaksa tinggalkan sedikit. Tinggalkan sedikit lagi. Kita tidak pakai habis ya. Sebab dia 600. Kalau nanti kita pakai habis kan dia manis. Ini 1 kilo tadi kita pakai habis. Saya pakai habis ini. Kita sebalikkan dia. Saya pakai habis 1 kilo ini. Saya terbalikkan dia punya, ini lebih bagus. Lebih senang lagi kan kalau macam ini. Ini daripada kita pakai itu apa nama tuh. Oke. Ini air mineral ini kan air mineral 1 botol air mineral. Kisah kamera mau kasih adjust sekejap. Oke. Air mineral 1 botol. Air mineral 1 botol, oke. Oke, ini. Ini airnya sedikit tidak apa-apa. Kita balik. Campurkan 1 botol air mineral ini ya. Air mineral ini 1 botol ini campurkan habis. Saya campurkan ini, tapi jangan habis dulu lah. Kita mau gaul nih. Pastikan tangan bersih ya. Nanti saya pakai habis ini 1 botol air mineral ini. Tapi kita jangan tuang habis dulu. Kita tinggalkan dulu ini macam. Sebab kita mau tangan mesti cuci dulu bersih ya. Saya lebih ini sebab ini dia apa nama tuh, kalau kita gaul pakai sudu, dia punya itu dia liap macam ini. Dia macam apa tuh? Macam tanah liap ini macam Jadi kita mesti perah dia macam ini. Tangan cuci bersih dulu baru gaul ini macam. Sampai terpancit pula aku picitnya. Nih. Gaul sampai itu apa nama ini, sampai dia tidak berbeku-beku macam ini lagi. Kita gaul dia sampai habis.
sebelum kita simpan dekat apa nama tuh, dekat sini tepi. Sebelum kita simpan dekat tepung ini, kita mesti kasih hancur ini, gula apung ini kasih hancur dulu, kasih dia betul-betul hancur, dia tidak ada macam ini lagi. Nah, sebab itu kita mau picit macam ini. Kalau kita pakai sudu dia lambat, sebab dia kita perlu perah macam ini. Kadang-kadang ada itu apa nama tuh, gula apung ini yang keras. Kalau dalam kontainer kan dia sudah lama orang simpan dalam kontainer itu dia keras. Saya lebih suka beli yang paket. Kalau paket kita dapat picit dia macam ini, tengok dia masih lembut kah ataupun dia sudah keras. Kalau dia masih lembut, artinya dia punya apa nama tuh, gula apung itu dia masih baru. Kalau dia sudah mengeras dalam itu macam dalam kontainer kah, dalam paket punya. Tapi biasanya paket punya lebih cepat habis daripada kontainer punya. Kalau kontainer dekat supermarket kan mungkin lebih sebulan kah 2 bulan, dia lebih lama lah. Kalau dekat itu paket punya dia lebih cepat. Orang kalau dekat sama sini orang lebih suka beli yang paket. Sepaket kan lebih ekonomi lagi, lebih murah lagi harga dia. Kalau kamu beli kontainer punya itu 7 ringgit macamnya satu. Kalau kau beli itu yang 1 kilo punya paket itu dalam 12 ringgit. Kalau dekat sebenarnya memang susah mau dapat ini. Kalau ada pun mahal. Macam dekat Johor, saya lihat dahulu kan dekat Borneo Market ada. Tapi dekat Borneo Market sana mahal. Tempat tepi dulu. Saya mau tapis, dia pergi ini mangkok. Tapi dia pergi sini dulu. Sebab nanti saya mau apa namanya tuh yang apa namanya masih kasar-kasar itu kan. Yang masih kasar itu saya campur air lagi macam itu. Oke. Saya tuang sana dulu. Saya pergi itu sebab ini kan pekat dia. Oke. Tuang sini dulu. Kita tapis dia sini dulu. Kalau gula mesti semua suka punya. Ini tinggal sedikit saja, lebih senang macam ini. Sebab itu kita ambil itu air mineral tadi. Sebab itu kita tidak mau terus tuang habis, sebab kita baca ini. Nanti baru kita campur dia habis. Sebab kita mau kasih hancur ini gula. Gula apung bukan macam gula pasir. Kalau gula pasir kan kita kacau-kacau dengan sudut dia pandai hancur. Kalau ini gula apung punya dia pekat macam ini. Ada yang kasar-kasar sini tadi tinggal. Tengok masih ada yang kasar. Kalau tinggal sedikit tidak apalah. Saya kalau sedikit selalu sedikit itu saya biasa saja, ataupun kita tuang lagi air sini pun boleh. Sebab nanti air ini kita pun mau pakai dalam tepung itu. Ini masih ada sedikit lah, tidak banyak. Kita mau kalau sedikit saja tinggal, tidak apalah itu, biarkan dia. Oke, sudah. Itu saja. Simpan ini dulu. Nanti semut pula. Simpan kecil. Gula kan suka semut. Oke, kita simpan ke tepi dulu ini. Setelah itu kita ambil ini kita tak boleh terus pakai mesin, mesti kita mau pakai ini, pakai ini macam dulu. Ini air gula ini. Saya main tuang saja ini. Saya ini apa nama tuh? Macam ini. Tuang saja air gula ini. Gula apung ini tadi kita tuang saja dalam ini macam ini.
Saya suka pakai periuk nanti, sebab ini nanti kan saya simpan cilok, lebih senang. Kalau dia sudah semalaman baru saya tukarkan dia. Ini air itu kita tidak boleh pakai air itu habis dulu, sebab ada gula kan dekat mangkok ini macam. Ini aja. Kita ayak-ayak. Kita kacau deh sampai dia sebati. Nih karena dia agak banyak yang minta resepi saya, macam mana saya campur itu. Kalau pakai itu yang macam ini bagus juga, tapi saya tidak, saya pakai ini saja, sebab nanti pun saya mau pakai ini mixer. Kalau kita terus pakai itu mesin kan nanti tepung semua terbang. Sampai dia punya itu sudah pekat, nanti tumpah air lagi. Ini air 1.5 kita pakai. 1 kilo memang pakai 1.5. Oke, boleh pakai mesin lah. Dia tak akan terbang dia punya itu. Ini. Saya cuci tangan tuh. Sebab tangan saya kena gula, nanti saya pegang mesin, kalau mesin pun ada mesin ini kena itu semut nanti. Saya lebih suka pakai macam ini. Oke, ini masuk saja. Masuk saja. Oke, kita mixer dia sampai Swiss belum on pula. Oke, di mana kau belum on Swiss? Swiss satu lagi belum on. Sekejap ya. Tutup dulu itu. Adakah saya lupa tutup? Sudah kosong. Lupa on Swiss pula. Oke. Kita mixer dia sampai dia hancur, sampai itu apa namanya tuh? Sampai dia sebati. Sampai dia sebati. Ini masih pekat, ini kita tambah ini air. Ini air tadi 1.5 tadi. Air ini. Cara saya goreng dia ada dekat itu, saya selalu send video dia cara menggorengnya. Saya goreng itu size itu apa namanya tuh, cup saya pakai adalah 1/4 ya, cup yang 1/4 itu saya pakai. Kalau mau pakai yang setengah cup pun boleh juga, tapi besar. Saya pakai 1/4 lima cup. Saya pakai tidak berapa besar. Itu kita hati kita lah. Kalau kita mau yang besar, kita tuang banyak lagi lah adonan itu. Tapi cara kita goreng tetap sama aja. Saya simbah habis saja lah. Nah, 1 botol air mineral 1.5 saya pakai habis saja. Satu botol air mineral 1.5, 1 kilo tepung gandum, setengah kilo tepung beras. Bahan dia 3 bahan sahaja. 4 bahan. Air, tepung gandum, tepung beras dengan gula apem, 4 bahan. Kalau susah cari itu gula apa namanya?
gula apung itu pakai saja gula melaka pun boleh, tapi gula melaka kamu hiris dulu. Sudah kamu hiris, kamu campur dengan air, sampai dia hancur. Kacau, macam kamu kacau gula pasir tuh, kacau sampai dia hancur. Tengok tepung itu, saya tahu dia ada bubble-bubble. Dia sudah berbubble-bubble, ketika dia mau ready sudah sebati. Kita pakai ya, kasih lebih lagi supaya itu lebih cepat lagi dia sebati. Jadi kalau di kampung dulu kan orang tua aja kita pakai itu dia orang campur, tidak ada barang pakai campur kan, pakai sendok kayu kah macam ini saja. Kalau kalian pakai tangan lu macam ini, dia orang mana ada pakai mesin dulu kampung kan macam tahun 70-an kita bilang di kampung kan di jauh dari bandar. Kalau kita buat penyaram, kita pakai itu sendok kayu. Oke, ini macam ini sudah ini. Ini cuma tunggu kita goreng sahaja. Tengok, dia akan bangun macam ini. Ini macam, nampak? Ini. Tengok ngam-ngam dia. Macam ini cair dia. Jangan terlalu cair, jangan terlalu pekat. Kalau terlalu pekat, nanti kita punya kalau terlalu pekat kan, nanti andungan kita tuang dekat kuali itu dia terlalu pekat, dia lambat mengembang. Kalau terlalu cair pun dia nanti masa kita goreng dia pok aja nih. Dia dia punya minyak tuh bunyi air meletup macam ini. Bila kita angkat macam ini kan, tepung itu dia ada masuk tenggelam, ada nampak? Dia tenggelam macam ini. Dan itu tengok dia banyak bubble-bubble kan, artinya dia sudah banyak bubble-bubble. Okey, macam ini sudah. Kita tunggu dia 3 jam ataupun semalaman. Kalau saya sendiri, saya suka dia semalaman. Kalau semalaman kan dia punya tepung dah betul-betul mengembang. Bila tepung tu sudah mengembang, itu penyaram kita pun dah, bila kita makan dia sangat lembut. Okey. Macam ini. Tengok bubble-bubble tu. Kita tengok bubble-bubble ni. Ada nampak tak? Bubble-bubble-nya keluar masih kecil. Bubble-bubble-nya. Nanti dia akan lebih banyak keluar. Ini adalah penyaram yang saya goreng itu. Tengok dia sangat lembut. Tengok, dia macam ini. Kita buka ini, dia macam itu, dia ada itu macam itu, sarang-sarang macam ini. Dia macam ini, berlubang-lubang macam itu. Kek itu kek sarang semut ke apa, Hong Kong cake, dia macam itu, dia punya lapisan. Okey, selamat mencuba resepi ini. Semoga yang mau buat itu penyaram ini dapat jadilah dengan secantik yang kamu orang mau. Okey, kita simpan ini. Saya simpan semalaman. Saya lebih suka semalaman. Besok baru goreng dia. Okey, selamat mencuba resepi kuih penyaram dari saya. Dan jangan lupa follow resepi saya seterusnya. Ada nampak bubble-bubble tak? Dia sudah keluar bubble-bubble tapi belum begitu. Okey, terima kasih kerana sudah follow. Yang belum follow,
tekan subscribe sana follow untuk resepi selanjutnya. Bye bye. Kalau api kuat, dia punya bubble tidak berapa itu tepi dia. Sebab ini macam kalau api dia terlalu kuat, dia punya bubble keluar macam ini. Dia terus menggelembung macam ini. Dia tidak berapa cantik, tapi dia jadi. Tapi dia tidak berapa cantik dia punya ini tepi ini. Sebab dia terus masak bah, dia masak mengejut. Dia mesti mau itu apa nama tu, api mesti mau slow. Sebab ini tadi kan saya sudah simpan minyak kan, tidak terus tuang itu tepung. Itu tepung itu minyak sudah terlebih panas baru saya tuang. Dia punya apa nama tu, kejadian tidak berapa cantik. Nah, ini kedua kali ini nanti barunya. Ini sebab minyak sudah ada tepung tadi kan. Dia punya minyak kalau sudah panas tak boleh tunggu minyak. Kalau tunggu dia lama gila, dia punya itu apa nama tuh, dia punya tepung dia mengembang mengejut. Dia terus masak. Tepung dia atau minyak dia jangan terlalu panas. Ini hitam ini adalah tepung yang sudah hangus. Rasa dia tetap sama, tapi kejadian dia kalau api itu kuat dia punya tidak berapa cantik cara dia mengembang. Ini kalau kita angkat dia terus tuang, dia punya bubble tuh lebih cantik. Kalau kita tidak aduk dia macam ini, takut api itu tidak rata, memanas kan, panas dia tidak rata, takut sebelah sini dia lebih panas, sebelah sini dia kurang panas. Nanti dia punya itu apa namanya, tepi-tepi dia itu kan dia punya ada yang gelap, warna dia lebih apa nama tuh, dia bukan hangus tau, dia lebih coklat. Nanti sebelah dia kurang coklat. Kalau kita mau dia cepat, tidak mau dia meleleh keluar, kita buat macam ini, siram dia lah. Kalau kita takut dia punya apa nama tuh, tepung dia meleleh keluar, sebenarnya akan mengeluarkan tepung di tengah-tengahnya kalau dia mau masak. Dia punya tepi ya macam ini, coklat-coklat baru cantik. Saya pakai cup dia 1/4. Nomor cup dia 1/4. Dia besar macam ini, 1/4. Dia ikut kita punya cawan tu tau. Kalau cawan kita besar lagi lah dia. Kalau cawan kita kecil lagi dia. Tapi saya tengok ini 1/4 cawan saya pakai ini, dia punya besar dia sedang. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini kalau dia mau keluar macam ini kan, dia mengeluarkan tepung di tengah-tengah itu, kita siram sedikit minyak macam ini supaya tepung dia itu tidak meleleh keluar.
Lepas itu baru kita terbalikkan dia. Ini minyak sudah berkurang, kita kena tambah minyak lagi lah. Mungkin kita tambah, kalau kita suruh goreng 3 atau 4, kita tambah itu minyak dalam 1 sudut. Ini minyak kita tambah sedikit, tambah 1 sudut. Kita tidak boleh terus tuang itu tepung sini tau. Kalau terus tuang tepung dalam ini, nanti itu minyak belum panas ini, so kita tambah minyak baru. Ini yang kita buat. Nah, inilah kejadian dia. Sudah macam ini, sekejap tunggu minyak itu panas, kita tuang balik. Jangan terus, bila kita tambah minyak itu jangan terus goreng itu tepung, tak boleh, sebab minyak itu masih sejuk. Kita tunggu beberapa saat, tunggu itu minyak sudah panas, baru kita tambah itu tepung, tambah itu minyak, bukan tambah tepung, baru kita goreng itu tepung. Sebab itu minyak masih sejuk, tidak boleh terus tuang tepung. Oke? Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba resepi kuih penyaram saya ataupun cuco Jawa. Kalau Indonesia angin ini cuco Jawa, kalau kita di Sarawak angin ini penyaram. Ini penyaram. Penyaram ini kita tidak ikut masa hari gawai saja makan tahu. Bila dekat kedai kopi orang minum kopi pun pagi-pagi sarapan pun dah pakai ini tuh. Dekat Sarawak sini. Oke, saya mencoba resepi saya. Terima kasih kerana menonton ya. Cium goreng penyaram. Penyaram yang sudah tepung yang sudah semalaman. Ini tepung sudah saya simpan semalaman. Kita tengok hasil dia macam mana. Tepung semalaman. Kalau dia sudah semalaman, dia punya dia punya tepung lebih dia sudah kembang kan, kita goreng dia lebih bagus daripada dia tidak belum semalaman. Kalau kita campur tepung itu kan, kita terus buat, dia jadi tapi dia tidak berapa mengembang. Jadi bila kita buat itu tepung kan semalaman macam ini, dia lebih dia akan membentuk seperti ini. Dia punya rasa kuih itu lebih lembut sebab dia tepungnya sudah kembang. Kalau kita buat terus itu terus bikin, terus goreng, dia punya tepung belum berapa kembang, jadi kita punya kuih pun dia tidak tidak bertopi macam ini. Kalau mau buat kuih ini, tepung dia mesti semalaman. Baru baru lebih lebih lembut rasa. Ini kalau orang Indonesia cakap ini cucu Jawa, kalau saya cakap ini penganan. Penyaram bukan penganan, penyaram. Penganan adalah kuih itu sarang semut kata saya sarang semut, orang cakap penganan, tapi ini penyaram, bahasa saya cakap penyaram. Oke, kita tunggu sekejap lagi, dia akan masak. Ini api pun tidak boleh terlalu kuat. Kalau terlalu kuat api,
dia terus mengembung. Kalau dia terlalu kecil api pun dia punya gelembung ini pun tidak berapa mau keluar, tidak apa mau mengembang. Mesti itu api kita pun mau kontrol lah api dia. Jangan terlalu panas api, jangan terlalu kuat api. Api sedang-sedang. Kalau api kita kuat, dia terus apa nama tuh macam itu donat terus mengembang. Dia tidak ada bubble tepi ini. Ini bubble ini. Kalau kita goreng dia berbubble, baru dia punya kue itu rasa lembut. Kita tunggu, kalau kita mau terbalik dia tunggu itu apa namanya tepung itu yang keluar di tengah-tengah ini kan ada tepung keluar, jadi kita tunggu tepung itu berhenti keluar tepung itu, baru kita terbalikkan dia. Kalau kita tidak mau tunggu dia tepung itu habis masak, kita boleh guna sudut. Kita boleh guna sudut siram itu macam ini. Kalau kita tidak mau tunggu dia cepat masak, kita boleh siram macam ini. Baru kita terbalikkan dia. Kalau dia sudah coklat macam ini, kita angkat saja. Angkat ya, angkat saja. Tapi kalau dia macam ini belum betul-betul dia masak di tengah, jangan siram dia, jangan disiram-siram. Kalau dia sudah naik nanti sudah masak di tengah, baru boleh disiram-siram pakai minyak. Kalau tengah-tengah ini sudah masak, sudah keluar itu tepung itu keluar, baru kita boleh siram. Macam ini dia keluarkan, dia punya tepung itu mengeluarkan tepung dia keluar dari tengah itu, baru kita siram supaya senang kita terbalikkan dia, sebab dia punya belakang itu sudah masak artinya. Kita siram macam ini sekejap, lepas itu kita terbalikkan dia. Baru dia punya ini. Kalau ini coklat macam ini lebih sedap, dia lebih crispy. Ini baru macam kue topi penyaram. Kalau api kita cun, dia memang cantik, kejadian dia akan cantik. Kalau api kita tidak terlalu kuat dan tidak, kalau api itu terlalu kuat, dia punya apa nama tuh, ini bubble tepi ini dia tidak mau keluar macam ini, dia terus mengembung macam kue itu donat bulat. Kalau minyak dia sudah sedikit, semakin sedikit, kita sudah angkat ini nanti kan,
kita tambah minyak dalam satu sudut macam itu, tak perlu banyak kita tambah. Oke, kita terbalikkan dia. Oke. Ini sudah paham cara goreng dia sangat senang. Oke. Oke, inilah hasil dia penyaram yang saya buat tuh. Inilah hasil dia. Kita tengok dia punya itu. Ambil. Baru siap. Ini ada 60 keping sini. 60 keping. Baru siap dibuat.